Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu alazim. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 berfirman, jika kamu benar-benar mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, tentu aku akan menambah kenikmatan itu. Dan sungguh jika kamu mengingkari nikmat-nikmat itu, melupakan, mengabaikan dan melaikannya, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku benar-benar sangat dahsyat. Ayat ini menjelaskan dua hal. Ada manusia yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan pada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada bangsanya. Ada kelompok masyarakat yang mengingkari, mengabaikan, melalaikan, menganggap tidak terjadi. Bagaimana nasib kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau bersyukur aku tambah, kalau mengingkari akan diberikan adab yang berat. Para ulama merumuskan ada 5 langkah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Jadi 5 langkah mensyukuri nikmat Allah. Langkah yang pertama, bersyukur itu dimulai dari hati, dengan merasakan bahwa Allah baik sama kita. Nah, perasaan itu terus dirawat, ditumbuhkan jadi kesadaran bahwa Allah Maha Baik, Allah menyayangi kita, Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan dalam hidup. Nah, ini bersyukur melalui rasa, lalu disebut kecerdasan emosi, melainkan kesadaran. Langkah yang kedua, dari hati itu dirumuskan dalam pikiran. Maka yang perlu bersyukur dengan melahirkan pola pikir atau mindset. Dalam pikiran kita positif dengan Allah. Allah baik, Allah telah melimpahkan, Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan kenikmatan. Ini jadi pola pikir. Jadi dimulai dari perasaan, membentuk pola pikir. Pola pikir yang positif terhadap Allah. Lalu turun ke dalam lidah. Nah, dalam lidah itu namanya takbir atau artikulasi. Ucapkanlah semua itu dengan ucapan alhamdulillah. Jadi sudah 3. Yang keempat, bersyukur itu menjadi sikap. Sikap hamba yang bersyukur itu menerima segala yang Allah perintahkan, sujud, rukuk, menghadap kepada Allah. Itu sikapnya. Fokus
fokus sama Allah, yaitu dengan berserah, dengan menghadap, dengan memohon, dengan berlindung, dengan meminta hanya kepada Allah. Inilah sikap hamba yang bersyukur. Dan pada akhirnya bersyukur itu sampai ke yang kelima. Yang kelima itu bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan tindakan. Yang pertama kepada Allah, yaitu dengan sujud, dengan ruku, sholat awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid, dan terus tidak berhenti melalaikan, mengabaikan sholat. Lalu bukan hanya kepada Allah, bersakti dengan peduli, berbagi dengan sesama muslim. Karena sesama muslim itu persaudaraannya dari dunia sampai akhirat. Kemudian juga baik bersama dengan seluruh umat manusia, termasuk yang beda agama. Karena promosi bahwa Islam itu punya kemanusiaan yang unik. Hadirin, jika itu terjadi pada diri kita, Allah akan menambah. Kita jadi lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, dan insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan karena kita menjadi orang yang bersyukur. Gimana kalau itu tidak dilakukan? Saya ingin membacakan satu ayat yang menggambarkan negeri yang kaya, yang subur, tapi pemimpinnya tidak bersyukur. Ini dikuasai oleh 9. Maaf, ini tis'ah wahid dalam Al-Quran. Tis'ah itu 9 kelompok yang saling melindungi, saling menjaga untuk menguasai kekayaan alam. Negeri ini Al-Hijr. Kalau mirip dengan negeri kita, itu karena renungkan saja. Saya akan baca. Wa daraballahu masalah, dan Allah telah menjadikan sebuah perumpamaan, qaryatan, sebuah negeri. Tapi ini ribuan tahun yang lalu negeri. Ini negeri Al-Hijr di Timur Tengah. Karena yang negeri itu dalam keadaan aminatan, aman, mutmainnatan, penduduknya tentram, aman, tentram, untuk menggambarkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Yaiha rizquha, sumber-sumber kekayaan alamnya datang, rokodan melimpah. Jadi negeri ini negeri yang sumber daya alamnya melimpah. Min kulli makan, dari berbagai penjuru, dari darat, dari laut, dari gunung, dari sungai, betul-betul negeri yang sumber daya alamnya melimpah. Pakah diaturlah. Lalu para petingginya mengingkari kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Hud, kepada Nabi Soleh, membunuh unta yang disediakan oleh Nabi Soleh, menguasai bisnis 9 kelompok. Di antara 9 itu saja menguasai seluruh alam, menguasai SDM, menguasai sektor ekonomi, rakyat sebagian besar menjadi karena dikuasai oleh 9 kelompok itu. Pada Allah libasal ju'i wal khawfi, maka Allah memberikan kepada penduduk itu dibalik oleh Allah libasal ju'i, kelaparan, krisis, seperti pakaian yang menutupi seluruh negeri. Padahal negerinya kaya, tapi rakyatnya krisis pangan. Itu wal khawfi, lalu diikuti rasa takut, cemas, karena petingginya mewah-mewah, rakyatnya terinjak, terjepit, diinjak oleh 9 tokoh itu. Bima kanu yasnaun, semua itu Allah menghukum mereka bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah aniaya, tapi karena mereka tidak mensyukuri kekayaan negeri.
Hadirin, itu saja yang saya sampaikan. Pesan saya, semoga kampung kita, negeri kita, ya seperti yang digambarkan ayat ini. Semoga harapan kita begitu. Kita masih ada harapan, kita masih ada celah, kita masih bisa bersyukur. Semoga negeri Al-Hijr yang digambarkan dalam Al-Quran ini tidak terjadi di negeri kita. Karena lihat gambarannya ada beberapa titik-titik kesamaan. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah membimbing kita, semoga negeri ini tetap tegak karena rasa syukur kita, tetap iman, tetap kokoh, tetap hati bersih, tetap lurus, tetap untuk komitmen terhadap bahwa kita hidup bersama, iya, tapi negeri ini tidak dimonopoli, tidak dikuasai seperti yang terjadi di negeri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faqad bajal mustaghfirun faqad bajal. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu illa wahyuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirin taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.